warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya tren peningkatan pembukaan rekening baru menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung tercatat ada 704 juta pembukaan rekening baru. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan acuan pembukaan rekening terlihat dari Customer Identification Form atau CIF. Dia menduga pembukaan rekening ini berkaitan dengan kontestasi politik. Dengan momentum menjelang pemilu, Ivan mencoba menangkap hal ini dengan menyandingkannya bersama data anggota dan pengurus partai politik. Walhasil didapat data ada 6 juta anggota dan pengurus dengan 24 parpol. Apakah ini fenomena wajar? Apakah ribut-ribut dana kampanye selalu muncul jelang pemilu? Dan apakah pesta demokrasi identik dengan politik uang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Erwin Permana, Direktur Fakta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Erwin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita kali ini membahas gegernya atau hebohnya pembukaan rekening baru menjelang kontestasi politik. Dan kali ini disebutkan oleh PPATK ada dugaan transaksi hingga 190 miliar rupiah ke 21 bendahara partai politik. Apakah temuan PPATK ini bernuansa politik, Bung? Ya, makasih Bung Anggi. Saat ini merupakan tahun-tahun politik. Mulai dari 1 tahun yang lalu, awal tahun 2023 itu merupakan tahun politik. Gitu. Dan mesin politik sudah menyala, semua aktivitas pada akhirnya patut diduga itu merupakan bagian dari aktivitas politik. Gitu. Bagaimanapun nggak bisa dihilangkan dugaan orang, aktivitas apapun yang terutama yang berkaitan dengan bendahara politik apalagi gitu ya, caleg dan seterusnya, itu merupakan aktivitas yang bagian dari rangkaian aktivitas politik gitu. Apalagi kemudian secara eksplisit itu ada ratusan miliar itu tuh mengalir kepada bendahara partai, dan kemudian banyak lagi versi-versi temuan yang lain, ada yang 51 triliun gitu ya, itu terikat dengan lebih kurang sekitar 100 orang politisi gitu. Nah ini tentu saja satu hal yang luar biasa terjadi di tahun politik gitu. Terus kemudian jumlah nominalnya itu jumlah nominal yang sangat besar sekali. Kalau misalnya 51 triliun aja ada 100 orang, itu artinya kan per orang itu ada sekitar 500 miliar. Itu angka yang luar biasa fantastis. Ya, di tengah kehidupan masyarakat yang hari ini sedang kesulitan hanya sebatas untuk mencari makan saja mereka kesulitan. Sebatas untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan gitu. Ini ada anggaran transaksi yang luar biasa untuk kepentingan apa? Patut diduga untuk kepentingan politik. Gitu. Apakah kemudian kita curiga? Kita harus curiga justru, ya. Nggak tidak boleh kita terlalu terlalu polos dalam menafsirkan terhadap apa yang terjadi terhadap para politisi yang memang kita sudah sama-sama tahu bagaimana perangai mereka gitu. Ya, jadi ini merupakan aktivitas yang mestinya pikiran normal itu akan mengarahkan bahwa memang aktivitas ini memang terkait dengan aktivitas politik di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Gitu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan politik. Karena kita sudah sama-sama maklum bahwa memang aktivitas politik itu di Indonesia itu high cost, berbiaya tinggi. Semua aktivitas itu tuh nggak ada yang gratis. Mulai dari aktivitas pendaftarannya, penentuan nomor urut caleg kalau itu caleg gitu, terus kemudian mahar politiknya kalau dia caleg atau misalnya dia running sebagai kepala daerah misalnya, gitu. Itu butuhkan biaya semuanya. Terus kemudian tim sesnya, biaya logistiknya, biaya spanduknya, biaya kampanyenya, biaya untuk menaikkan popularitasnya, biaya saksinya lagi nanti, biaya sengketanya gitu, begitu kemudian hasil dari pemilu ini misalnya ada sengketa gitu. Jadi semua itu membutuhkan biaya yang luar biasa besar.
Ya, sehingganya kalau kita kaitkan antara biaya yang besar itu dengan kebutuhan politik itu menjadi make sense. Kenapa? Karena memang politik di Indonesia itu merupakan politik demokrasi yang berbiaya tinggi. Lebih kurang samalah dengan berbagai macam di negara lain. Demokrasi itu memang aktivitas politik yang membutuhkan biaya yang sangat besar sekali gitu. Kira-kira demikian, Bung. Baik, Bung Erwin, dan juga transaksi yang terendus itu ada juga yang berkedok pinjaman bank. Apakah temuan PPATK ini hanya seujung kuku dari gunung es dari dana gelap kampanye politik, dan apakah tidak ada transparansi sejak awal, Bung Erwin? Iya, berbagai macam transaksi itu bisa macam-macam bentuknya gitu. Yang terendus oleh PPATK itu tentu merupakan aktivitas-aktivitas yang bersifat online yang bisa dideteksi melalui teknologi gitu. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang memang tidak terdeteksi melalui teknologi? Misalnya transaksi yang bersifat tunai, ya, datang ke konstituen membawa sekian koper duit gitu, misalnya dengan menggunakan mobil gitu. Itu kan nggak terdeteksi gitu dengan berbagai macam serangan-serangan fajar. Ya, itu kan maklum terjadi di mana-mana gitu. Duitnya ditaruh dulu di gudang di gudang penyimpanan uang gitu. Enggak terendus ini yang macam-macam begini oleh oleh PPATK. PPATK hanya dengan teknologi yang dia miliki hanya mampu untuk mengendus transaksi yang memang melibatkan teknologi di situ. Kalau tidak, tentu tidak terendus sehingga bisa kita katakan apakah ini bagian dari gunung es? Iya, iya. Ini merupakan gunung es saja. Artinya transaksi lain yang tidak terendus itu jauh lebih besar sekali gitu. Dan itu terjadi pada tahun politik untuk kepentingan politik. Demikian. Baik, dan setiap menjelang pemilu, lembaga-lembaga pemantau pemilu, penelaah korupsi atau pengawas transaksi keuangan selalu mengumumkan temuan dana ilegal di rekening para kandidat. Dan tapi tidak kita pernah dengar ada calon presiden, anggota legislatif atau kepala daerah yang dihukum karena menerima dana kampanye yang tak jelas asal usulnya. Apakah tanggapan Bung Erwin terkait hal ini? Pada akhirnya kalau bicara ini kita bicara berkaitan dengan hukum yang tegas, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur berkaitan dengan penggunaan transaksi keuangan di masa pemilu untuk kepentingan kampanye gitu. Ada nggak satu pasal yang tegas yang mengatur berkaitan dengan itu? Ini kan nggak ada. Kalaupun ada undang-undang itu sifatnya sangat elastis. Kenapa? Karena yang buat kan mereka. Jadi dibikin pasal-pasal karet yang memungkinkan mereka untuk lepas dari jerat hukum gitu. Jadi sehingga sangat mudah untuk lepas dari berbagai macam transaksi seperti ini. Padahal ya tadi setiap masa kampanye itu senantiasa ada aliran-aliran semacam itu. Ada nggak tersangkanya? Belum pernah ada kita mendengarkan. Gitu. Apalagi di Indonesia, di mana iklim penegakan hukum itu masih memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan kita. Kan belum lama ini ada transaksi di Kementerian Keuangan itu 349 triliun apa yang itu jelas melibatkan ASN, pegawai yang bekerja di situ, siapa tersangkanya? Enggak ada kan? Padahal itu transaksi yang sudah nyata-nyata melibatkan ASN dan itu kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Tersangkanya nggak ada loh. Artinya penegakan hukum korupsi di Indonesia itu masih sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, apatah lagi transaksi yang sebetulnya belum tentu merugikan keuangan negara. Ya, transaksi ini yang namanya transaksi kan bisa berasal dari siapa saja. Ya, bisa berasal dari donatur, bisa berasal dari swasta, bisa berasal dari individu. Undang-undang itu hanya mengcover berkaitan dengan sumber dana. Apakah sumber dana itu berasal dari sumber dana penjualan narkoba, sumber dana hasil bisnis gelap, hanya itu gitu. Adapun berkaitan dengan transaksinya sendiri itu belum ada secara spesifik undang-undang. Pada akhirnya kalau kita bicara berkaitan dengan penegakan hukumnya, memang kita harus kembali kepada undang-undang yang tegas dan jelas. Soalnya di dalam demokrasi mungkinkah undang-undang semacam itu bisa dilahirkan? Kok rasa-rasanya kita agak pesimis gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin pembuat undang-undang itu menciptakan suatu regulasi undang-undang ya yaitu yang akan menjerat dia sendiri. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget anggota dewan membuat undang-undang yang pada akhirnya menghantarkan dia ke dalam penjara gitu. Jadi kita pesimis bahwa ini apa akan mengantarkan kepada satu penegakan hukum yang adil gitu ya. Satu penegakan hukum sehingga kemudian orang-orang yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar itu bisa nanti ditegakkan hukum atas mereka. Enggak, pada akhirnya hanya sebatas isu-isu yang
mendengung-dengung di masa kampanye saja, yang justru menurut saya ini sangat rawan digunakan oleh black campaign, hanya sebatas black campaign saja untuk memukul lawan politik, ya. Terus kemudian uh, untuk menaikkan citranya gitu, hanya sebatas itu yang bisa dilakukan, sehingga ini sangat tidak mencerdaskan masyarakat gitu. Ada black campaign tapi tidak ada tindakan hukum atas mereka, sehingga kemudian politik kita ini adalah politik sakwa sangka, politik kita ini adalah politik praduga, politik kita ini adalah politik yang levelnya itu hanya level basic-basic di warung kopi gitu. Padahal politik itu sesungguhnya merupakan aktivitas mulia untuk memuliakan orang, untuk menegakkan keadilan, untuk mendistribusikan kesejahteraan. Itu politik. Sekarang levelnya menjadi sangat murahan dan cenderung urakan dan mungkin juga kampung gitu. Ya, dengan pemandangan potret politik seperti yang kita saksikan hari-hari. Demikian, Bung. Baik, dan tadi maraknya dana-dana yang tidak bisa transparansi sejak awal, dan apakah penelusuran sangat penting untuk melacak dana-dana dari sumber-sumber yang ilegal, dan apakah dampaknya jika cukong juga ikut turut bermain dalam praktik-praktik sumbangan atau dalam tanda petik setoran, Bung Irwan? Bung Erwin. Secara normatif harus dilakukan yang namanya penelusuran kepada sumber-sumber dana itu untuk keperluan apa, sumbernya dana dari mana, apakah kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, terus kemudian digunakan untuk kepentingan apa, itu kan berkaitan dengan uang dari mana sumbernya, untuk kepentingan apa sumber itu digunakan, apakah kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, perlu ditelusuri itu gitu. Terus kemudian kalau memang sumber dana itu berasal dari oligarki, lagi-lagi di sana ada question mark, ada tanda tanya untuk kepentingan apa oligarki mendanai para politisi, gitu. Ya, orang akan mengatakan bahwa oligarki perlu mendanai politisi itu adalah untuk kepentingan bisnis, begitu politisi ini nanti berhasil menduduki jabatan politik tertentu, berhasil menjadi bupati, berhasil menjadi gubernur, apakah lagi misalnya berhasil menjadi anggota dewan atau misalnya menjadi presiden gitu. Sehingga kemudian ada politik balas jasa kepada siapa? Kepada oligarki itu sendiri, memudahkan dia untuk mendapatkan berbagai macam izin, konsesi misalnya, izin pertambangan, untuk membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada oligarki itu sendiri. Jadi keterlibatan oligarki di dalam aktivitas politik itu sangat merugikan. Negeri ini menguntungkan oligarki, itu sangat merugikan masyarakat banyak. Negeri ini kaya raya, tapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kekayaannya itu hanya dinikmati oleh para oligarki gitu kan. Masyarakat kita banyak yang bunuh diri karena kelaparan, banyak yang nggak sekolah, putus sekolah, nggak punya rumah gitu. Ya, sedangkan oligarki itu memiliki jutaan hektar lahan gitu. Sedangkan masyarakat kita hanya sebatas punya tanah beberapa petak saja gitu. Satu petak lahan saja untuk tempat tinggal. Itu mereka juga banyak yang homeless kan. Homeless dan landless, nggak punya rumah sekaligus tidak punya lahan, kan mereka kan tinggal di pinggir kali ya, terus kemudian tinggal di bawah jembatan gitu. Padahal mereka adalah warga kita yang sebagai warga negara itu harus diberikan hak-haknya. Mereka itu orang yang harus kita sayangi. Mereka itu penduduk bumi yang kalau kita sayangi penduduk bumi itu, maka penduduk langit itu akan menyayangi kita. Sekarang kenapa penduduk langit seperti tidak restu kepada kita, tidak restu kepada negeri ini? Kenapa? Kan penduduk buminya itu banyak yang dizolimi. Gitu. Ya, sehingga kemudian kita nggak direstui oleh penduduk langit. Ini justru bahaya kalau dipertahankan politik yang melibatkan oligarki dalam aktivitas politik. Fair saja, kalau kalau Anda ingin berbisnis silakan, itu bagus. Para pebisnis itu bersama dengan para malaikat, dengan catatan bisnis itu dilakukan dengan cara fair, bukan kemudian mengambil hak-hak orang banyak, seperti misalnya bisnis kepemilikan umum, ya, bisnis tambang batu bara itu kan milik umum, harusnya hasilnya untuk masyarakat umum gitu. Ya, jadi saya kira demikian keterlibatan oligarki dalam aktivitas politik, saya kira harus harus dihentikan keterlibatan oligarki dalam aktivitas politik. Ya sudah, oligarki silakan berbisnis, bagus kalau aktivitas bisnis itu. Terus kemudian politisinya itu juga jangan cawe-cawe lagi. Ya, tapi ini juga sulit dalam potret demokrasi. Kenapa? Demokrasi membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Artinya selama sistem mekanismenya masih seperti ini kita akan sulit untuk memisahkan antara politisi dan oligarki. Justru semakin menguat. Terjadilah apa yang disebut dengan korporatokrasi. Negara korporat, negara perusahaan-perusahaan dikelola ala negara gitu.
perusahaan itu memanfaatkan negara untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, sehingga warga negara yang banyak pada akhirnya dirugikan. Karena paradigma ini menurut saya harus dilakukan pergeseran. Kita harus tobat paradigma ini. Dan dalam paradigma yang mana? Paradigma yang benar tentunya. Paradigma mana yang paradigma yang benar itu? Paradigma yang benar, paradigma yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu untuk mengurus penduduk bumi ini dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara aturan yang sangat detail dan jelas secara eksplisit disampaikan di dalam Al-Quran, ya, sampaikan dalam hadis. Banyak sekali bagaimana cara kita harus mengurus negara dengan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan berkah negeri ini kalau itu kita lakukan. Kira demikian, Bung. Baik, dan terakhir Bung Erwin, melonjaknya transaksi politikus menjelang Pilpres merupakan apakah sebuah tradisi sekaligus problem laten dalam tadi yang juga Anda sampaikan atau singgung sistem demokrasi ini, Bung? Iya betul, dengan sendirinya itu akan menjadi tradisi yang berulang kan, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa gitu. Nggak bisa dihentikan. Kenapa? Karena sumber penyakitnya itu tidak kita hentikan. Sumber penyakitnya itu adalah demokrasi. Demokrasi itu meniscayakan biaya mahal. Dari mana sumber biaya mahal itu? Dari kantong-kantongnya perusahaan, dari kantong-kantongnya oligarki. Artinya selama demokrasi ini langka, maka langganglah kesatuan antara peng-peng, pengusaha penguasa, ya kata Bang almarhum Rizal Ramli itu. Jadi kesatuan atau perkawinan antara penguasa-pengusaha ini senantiasa senantiasa mesra terus mereka itu. Jadi mereka sakinah mawaddah warahmah ini, pengusaha dan penguasa itu dalam sistem demokrasi gitu. Dan itu dampaknya terhadap masyarakat. Bagus pengusaha, ya, tapi dengan catatan tidak merecoki regulasi. Bagus para pemimpin dengan catatan dia menjalankan aturan yang baik ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, pengusaha dengan dunianya, politisi dengan dunianya gitu. Itu menjadi lebih baik gitu. Sekarang kan orang aneh-aneh aja supaya kemudian penguasanya aman, pengusaha aman, terus kemudian menuding hal-hal yang lain sebagai penyebab berbagai macam penyakit di negeri ini gitu. Dicitrakan misalnya ketika ada upaya-upaya solusi untuk menyampaikan terang misalnya Islam dalam kehidupan gitu ya, justru kemudian dilakukan upaya-upaya stigmatisasi negatif terhadap upaya-upaya positif dilakukan oleh komponen-komponen umat di negeri. Saya kira hal semacam itu tidak baik. Saya kira harus segera dihentikan. Kita bersama-sama harus menjadi pendengar. Ya, kita bersama-sama harus menjadi orang yang berupaya untuk mencarikan solusi atas negeri ini, dan solusi itu sebetulnya sudah ada, ya ini solusi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sekira demikian, Bung. Baik, jazakallah Bung Erwin. Jadi tadi solusinya itu sudah ditawarkan dan ada dari dahulu, dan tadi Bung Erwin katakan yaitu solusinya Islam supaya biaya politik ini bukan transaksional. Tadi juga Bung Erwin sampaikan bukan peng-peng penguasa dengan pengusaha. Jazakallah sekali lagi Bung Erwin, mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.